kemitraan dengan masyarakat merupakan salah satu model dalam pengelolaan kawasan. Dalam mewujudkan konsep kemitraan konservasi, Balai Taman Nasional Rawa-Aupa Watumohai melakukan kerjasama dengan beberapa kelompok. Salah satunya adalah kelompok nelayan Muara Lanomulu yang melakukan aktivitas pada zona tradisional mangrove. Kegiatan kemitraan konservasi yang ada di Taman Nasional Rawa-Aupa Watumohai, ya, hingga saat ini itu sudah kita bentuk, ya, dan kita laksanakan 6 kelompok yang ada di seluruh kawasan Taman Nasional Rawa-Aupa Watumohai. Tujuan dari kemitraan konservasi yang kita laksanakan sesuai dengan arahan Pak Dirjen, ya, di Dirjen 06 tahun 2018 itu adalah bagaimana petugas Taman Nasional, ya, bisa bersama-sama masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Ya, salah satunya adalah bentuk kemitraan konservasi, ya, di mana masyarakat menjadi subjek, ya, dari pengelola. Ini menjadi paradigma baru, ya, dari 10 cara baru pengelolaan kawasan Taman Nasional yang dicanangkan oleh Bapak Dirjen kita, Isnu Wiratno. Mangrove merupakan salah satu bagian ekosistem di kawasan Taman Nasional Rawa-Aupa Watumohai yang mempunyai potensi ekologis, ekowisata, serta potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Kawasan mangrove Taman Nasional Rawa-Aupa Watumohai secara administrasi berada di Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana yang berada di sebelah sisi kiri Jalan Poros Kendari Bombana dengan panjang 24 km dan total keseluruhan kawasan mencapai 6.317 hektar. Sebagian peruntukannya telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan tradisional mangrove oleh kelompok masyarakat nelayan yang bermukim di zona mangrove tersebut. Masyarakat di kawasan mangrove telah lama berada dan beraktivitas di kawasan mangrove, bahkan diduga mereka telah ada setelah kemerdekaan Republik Indonesia sekitar tahun 1955. Nama siapa, Pak? Kasihan. Bapak atas nama siapa, Pak? Pak Belutan. Pak Belutang. Iya. Bapak tahun berapa awal masuk ke sini? 99. Kenapa Bapak memilih bermukim ke sini, Pak? Wah, kan memilih ke sini kan memang di sini tempat pencariannya. Jumlah kakak di sini selalu bertambah, Pak? Ada 50 di sini. 50. Tapi Iya. selalu bertambah setiap selalu tahun. bertambah. Iya, selalu bertambah. Kegiatan adat di sini selalu berjalan, Pak? Iya, selalu berjalan. Setiap tahun? Iya, setiap tahun. Masyarakat di kawasan mangrove menggantungkan hidupnya pada hutan mangrove dengan menangkap berbagai jenis sumber daya perairan seperti ikan, kepiting hitam, rajungan, udang putih, udang rebon, siput, kerang, serta budidaya rumput laut. Sedangkan aktivitas nelayan adalah memasang togo, bubu, dan pukat. Uniknya, jumlah togo yang berada di Muara Lanomulu hanya berjumlah 50. Togo ini merupakan warisan secara turun-temurun, sehingga dari dulu sampai sekarang jumlah togo tetaplah sama. Data pada tingkatan kapak adalah hal yang paling penting. Untuk itu kami di seksi wilayah 2 melakukan identifikasi wilayah-wilayah mana saja yang akan dijadikan kemitraan konservasi. Kami mendata sawah, kebun, wilayah-wilayah yang pernah dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dan lainnya. Kami membuat batas-batas luar dan itu akan dijadikan sebagai acuan untuk membangun kemitraan konservasi bersama masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan Taman Nasional Rawa-Aupa Watumohai. Sejak dulu telah terjalin sinergi yang baik antara masyarakat di kawasan mangrove dengan petugas Taman Nasional Rawa-Aupa Watumohai. Nah, sehingga kita harapkan kawasan ini bukan hanya menjadi lokasi tugas, ya, bagi petugas, tetapi ini menjadi rumah bersama, ya, antara masyarakat dengan petugas-petugas Taman Nasional. Sehingga yang kita harapkan paling akhir adalah masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan bersama petugas yang ada di Taman Nasional.
yang kemudian pada tahun 2017 Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai membentuk beberapa kelompok kemitraan konservasi yang salah satunya adalah terbentuknya kelompok nelayan Muara Lanobulu. Awal terbentuknya kelompok yang ada di desa atau di Muara Lanobulu ini awalnya yaitu dari pertemuan rutin antara petugas di lapangan dengan masyarakat yang ada di Muara Lanobulu ini. Selanjutnya atas inisiasi dari kelompok masyarakat Muara Lanobulu sendiri, kemudian kami dari Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai merespon. Kemudian kita melakukan PRA dan lokakarya desa atau masyarakat yang ada di Muara Lanobulu dengan menggali potensi-potensi apa yang ada di Lanobulu dan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dikembangkan. Pembentukan kelompok ini ditandatangani dalam bentuk PKS atau Perjanjian Kerjasama agar akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dapat dilakukan secara terbatas, serta dibuat kesepakatan mengenai adanya pembatasan penangkapan. Maksud dan tujuan dibentuknya kelompok nelayan Muara Lanobulu yaitu untuk memperoleh akses dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui upaya pemanfaatan kawasan mangrove, serta agar terjalin kerjasama dan sinergi dalam pemanfaatan dan pengelolaan secara bersama-sama zona tradisional mangrove Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kawasan dan sebaliknya kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dapat terjaga dan lestari. Selama ini kami di Muara Lanobulu adanya bantuan disalurkan dari pihak Taman Nasional. Alhamdulillah, selama adanya bantuan itu kami jalankan sampai sekarang ini makin meningkat penghasilannya. Dan itu kami sangat berterima kasih adanya kerjasama itu pihak Taman Nasional dengan masyarakat Muara Lanobulu. Masyarakat kami sangat berterima kasih kepada pihak Taman selama ini, bahwa baru-baru ini masyarakat kami itu mendapat bantuan operasional masyarakat nelayan itu sendiri, yaitu ada bantuan perahu, kemudian alat tangkap udang putih, sehingga masyarakat kami lebih semangat lagi untuk sama-sama menjaga keamanan daripada hutan mangrove yang ada di wilayah Taman Nasional Rawa Watumohai, yaitu tempat masyarakat kami beraktivitas untuk mencari kehidupan di sana. Tidak hanya pihak pengelola kawasan, kegiatan ini mendapat dukungan dari pemerintah setempat, di mana dilaksanakan kegiatan penanaman dan patroli bersama masyarakat. Masyarakat yang ada di Muara Lanobulu telah melakukan patroli bersama untuk menjaga kawasan di sekitar situ, dan mereka yang melakukan patroli bersama. Kemudian keterlibatan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kemudian selanjutnya juga melakukan penanaman mangrove untuk menghijaukan kembali, untuk memperpadat lagi jumlah tanaman di kawasan sana.